Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan Public Expose Live 2023 dalam sesi paparan publik oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Adapun kegiatan Public Expose Live kali ini diadakan dalam rangka 46 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Devi San Oval dari IDX Channel akan bertindak sebagai moderator dalam paparan publik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dan sebagai informasi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia di 15 Desember 2003 dengan kode perdagangan PGAS atau Pegas. Usaha bergerak dalam bidang distribusi dan transmisi gas utama, sektor energi dan subsektor minyak gas dan juga batubara. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin dari Bursa Efek Indonesia. Dan sebelum kita memulai paparan publik, kita saksikan terlebih dahulu Company Profile PT Perusahaan Gas Negara Tbk berikut ini. 2 tahun selepas pandemi COVID-19, perekonomian dunia mulai menunjukkan pertumbuhan. Di dalam negeri, perekonomian nasional menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Perkembangan global yang pasang surut berbanding terbalik dengan berbagai berita positif mengenai perekonomian nasional. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai subholding gas Pertamina terus menguatkan peran, menjaga kinerja, memperluas pasokan dan infrastruktur, serta pemanfaatan gas bumi dengan solusi terintegrasi. Melanjutkan strategi optimasi, perluasan layanan rumah tangga, diversifikasi bisnis, optimasi dan prioritas biaya, serta penerapan teknologi informasi. Berkat kinerja optimal dalam menavigasi tantangan, PGN berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif, didukung dengan pencapaian volume lifting yang tinggi, cost saving, kenaikan harga minyak dunia, hingga efisiensi di seluruh lini bisnis. Pencapaian kinerja operasional pun meningkat, didukung oleh kenaikan permintaan di sektor retail, korporasi, dan komersial. Meningkatnya harga minyak dunia berpengaruh pada harga Indonesian Crude Price atau ICP ikut berdampak pada kinerja subholding gas group. Hal ini menjadi momentum kami untuk meningkatkan produksi, termasuk akuisisi pelanggan baru serta menangkap peluang sinergi. Pada era implementasi digital di berbagai bidang,
PGN juga terus memperkuat digitalisasi dalam pengembangan produk serta layanan. Kini, layanan telah terintegrasi dalam Pertamina Call Center 135. Dibarengi dengan layanan data center operasi terintegrasi, peningkatan komunikasi dan edukasi melalui media massa dan media sosial, PGN berharap dapat semakin menjangkau masyarakat luas dan menjawab tantangan permintaan layanan gas bumi yang semakin cepat, praktis, dan aman. Perwira PGN bahu-membahu memastikan strategi tepat sasaran sesuai dengan komitmen good corporate governance dan aspek keberlanjutan di seluruh proses bisnis perseroan. Komitmen keberlanjutan diintegrasikan seluruhnya dilaksanakan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility. Selain itu, konsistensi utilisasi gas bumi diharapkan turut menyumbang upaya penurunan emisi menuju target net zero emission pada 2060. PGN senantiasa memegang komitmen mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri, mendukung program strategis pemerintah untuk mengurangi impor energi dan menjadi solusi nyata dalam masa transisi energi saat ini demi Indonesia maju. Baik, terima kasih. Itu tadi kampanye profil dari PT Perusahaan Gas Negara TBK atau Pegas. Dan saat ini telah hadir manajemen perseroan. Yang pertama ada Bapak Fajar Haryanto Widodo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Pegas. Kemudian juga ada Bapak Beni Syarif Hidayat selaku Direktur SDM dan Penunjang Bisnis. Kemudian juga ada Bapak Hari Budi Sidarta, Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Dan Ibu Rati Esti Prihatini, Direktur Sales dan Operasi. Dan terakhir ada Ibu Rosa Permatasari yang merupakan Direktur dan Pengembangan Bisnis Pegas. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Pagi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di Public Live kali ini. Dan sebelum memulai acara, saya akan sampaikan informasi terlebih dahulu terutama kepada para peserta. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan melalui kolom chat di aplikasi Zoom yang nanti akan dibahas di sesi tanya-jawab. Agenda selanjutnya adalah pemaparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Perusahaan Gas Negara TBK. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada Public Expo Live 2023 PT Perusahaan Gas Negara TBK tahun 2023. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada PGN untuk mengikuti Public Expo Live 2023. Terima kasih juga kepada para pemegang saham, investor, analis, dan stakeholder PGN yang telah hadir secara virtual pada sesi Public Live PGN pada hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Utama atau TNI sebagai Corporate Secretary di PGN. Alhamdulillah, pada Public PGN hari ini dihadiri oleh seluruh jajaran direksi perseroan. Namun demikian, pada kesempatan hari ini, mohon izin Direktur Utama dikarenakan sakit, maka akan diwakili oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Adapun susunan direksi yang hadir pada hari ini adalah, mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian memberikan tanggapan. Pertama adalah Bapak Fajar Haryanto Widodo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Beni Syarif Hidayat, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Hari Budi Sidarta, Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ratih Esti Prihatini, Direktur Sales dan Operasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk terakhir, Ibu Rosa Permatasari selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Direksi. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, kami berharap kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat membaca uraian sangkalan dan batasan tanggung jawab atas paparan kami pada hari ini sebagaimana yang ditayangkan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, untuk materi PGN telah kami sampaikan pada tanggal 24 November 2023 dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan. Adapun rangkaian sesi pemaparan PGN akan diawali dengan pemaparan terkait kebijakan strategis dan ikhtisar kinerja sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Kemudian dilanjutkan dengan update kinerja perseroan sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Direktur Sales dan Operasi untuk kinerja operasional, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mengenai kinerja keuangan, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis terkait pengelolaan SDM dan HSSE, Direktur Infrastruktur dan Teknologi untuk proyek-proyek strategis gasifikasi kilang dan jar gas rumah tangga, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis untuk proyek strategis LNG Hub Arun dan proyek biometan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, selanjutnya kami mohon kesediaan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN untuk dapat memulai paparannya. Kepada Bapak Fajar Haryanto Widodo, kami persilahkan. Terima kasih Pak Teni, Bapak Ibu peserta public expose dan moderator yang telah memfasilitasi pada pagi hari ini. PGN sebagai subholding gas Pertamina tetap berupaya menjaga kinerja positif di tengah situasi bisnis yang dinamis dan penuh dengan tantangan untuk memberikan selalu nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi seluruh perwira subholding gas yang selalu kerja keras dan berdedikasi untuk menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik, dan juga penghargaan penuh untuk dukungan dan kepercayaan para investor dan stakeholder kepada PGN. Sepanjang tahun ini, kami terus fokus dalam penerapan kebijakan strategis tahun 2023 untuk menopang kinerja positif perusahaan. Kebijakan strategis tersebut meliputi customer acquisition untuk mencapai target volume pengelolaan gas melalui penambahan pelanggan baru, pengembangan bisnis LNG, penyediaan infrastruktur beyond pipeline, dan perluasan layanan jar gas rumah. Kami juga melaksanakan diversifikasi bisnis melalui pengembangan bisnis anak perusahaan dengan membangun LNG Hub Arun, dan di mana pembangunan LNG Hub Arun ini sudah mulai di tahun 2023 ini. Selanjutnya kita juga melakukan pengembangan bisnis clean dan renewable energy serta optimasi bisnis hulu. Inisiatif dalam kebijakan strategis kami juga termasuk melakukan optimasi biaya dan pengelolaan anggaran yang efektif serta pengelolaan dan pengembangan SDM serta implementasi kebijakan HSSE serta pelaksanaan program reduction emission untuk mendukung bisnis berkelanjutan. Sebagai informasi, kalau kita melihat posisi kinerja di TW3 tahun 2023, bahwa dari kinerja laba bersih tercatat sebesar 198 juta US dollar, dan pencapaian volume niaga gas sebesar 935 BPTUD atau bertumbuh 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut tak lepas dari keberhasilan perseroan dalam mencapai peningkatan pendapatan sebesar 2%, pencapaian EBITDA sebesar 815 juta US dollar, serta oleh nilai aset yang terjaga pada level di 6,68 miliar US dollar
dan penyerapan capex sampai dengan triwulan 3 ini ada di sekitar 132 juta US dollar. Sampai saat ini, perseroan mampu menjaga pangsa pasar sebesar 91% melalui penambahan jumlah pelanggan di berbagai sektor dan telah melayani lebih dari 836.000 pelanggan dengan cakupan jaringan pipa gas bumi sepanjang lebih dari 12.500 km dengan tingkat keandalan jaringan sebesar 100%. Untuk pemaparan detail terkait pencapaian perseroan sampai dengan triwulan 3 2023 selanjutnya akan disampaikan oleh jajaran direksi lainnya. Semoga kami dapat terus menjaga kinerja perseroan dalam rangka memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham dan investor PGN yang selalu berharap PGN selalu tumbuh dengan baik. Kami mengharapkan dukungan dan kepercayaan pasar kepada PGN dapat terus terjaga. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Temi selaku Corporate Secretary. Terima kasih Pak Fajar atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan terkait dengan kinerja sampai dengan TW3 2023 akan diawali dengan kinerja operasional yang akan disampaikan oleh Direktur Sales dan Operasi. Kepada Ibu Rati Esti Prihatini, kami persilahkan. Terima kasih Pak Temi, Bapak, Ibu peserta Public Expo sekalian. Dari sisi operasional, kerja bisnis utama dikontribusikan oleh peningkatan volume niaga gas sebesar 935 BBTUD atau naik 5% dari tahun lalu, didorong oleh meningkatnya volume pemakaian gas oleh pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga. Konsumsi 5 pelanggan PGN terbesar adalah pembangkit listrik, kimia, keramik, makanan, dan pupuk. Sepanjang periode sampai dengan triwulan 3 2023, pasokan gas perseroan 100% dari gas pipa, di mana 30% berasal dari Pertamina Group dan sisanya dari gas supplier lainnya. Dari harga energi, harga jual rata-rata gas bumi perseroan masih kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan turunannya, yaitu di level 7,39 US dollar per MMBTU. Tren positif kinerja operasional juga terlihat pada pencapaian volume transmisi sebesar 1.444 mmscf per day atau naik 8%, terutama dikontribusikan dari peningkatan demand penyaluran dan mengalirnya gas bumi dari lapangan JTB melalui pipa transmisi Gresik-Semarang. Selain itu, peningkatan penyaluran gas bumi melalui kontrak Terminal Usage Agreement FSRU Lampung seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan optimasi FSRU Lampung yaitu sebesar 40 BBTUD atau meningkatnya 44% dibandingkan periode tahun lalu. Selanjutnya, dari segmen bisnis hulu sampai dengan triwulan 3 2023 mencatat lifting migas sebesar 6,7 MMBOI. Peningkatan kinerja signifikan dicapai dari segmen transportasi minyak sebesar 42,9 MMBOI atau meningkat 400%, terutama didorong oleh peningkatan penyaluran minyak melalui pipa rokan dan non-rokan, serta peningkatan volume regasifikasi LNG sebesar 158 BBTUD atau meningkat 21% yang year on year terutama disebabkan kenaikan permintaan regasifikasi di LNG Hub Arun. Sampai dengan periode September 2023, segmen pemrosesan LPG mencatat pencapaian volume sebesar 29.040 ton. Demikian pemaparan kinerja operasional. Selanjutnya kami kembalikan kepada Corporate Secretary. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan pencapaian kinerja keuangan sampai dengan TW3 2023 yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Kepada Pak Fajar Haryato Widoyo, kami persilahkan.
Terima kasih Pak Temi. Kami menambahkan kembali terkait dengan kinerja keuangan. Bapak, Ibu pemegang saham dan investor Pegas, kinerja keuangan perseroan sepanjang 9 bulan tahun 2023 ini mencatat laba bersih di tahun berjalan yang diatribusi ke entitas induk, yaitu sebesar 198 juta US dollar. Pencapaian tersebut berasal dari pendapatan konsolidasi sebesar di 2,69 miliar US dollar dan laba operasi sebesar di 390 juta US dollar, serta realisasi EBITDA sebesar 815 juta US dollar. Dari posisi keuangan perseroan per 30 September 2023 masih terjaga dalam kondisi stabil. Dari arus kas konsolidasian merefleksikan posisi arus kas perseroan yang kuat, terutama didorong dari arus kas operasi yang positif selain adanya pembayaran buyback bond dan dividen dalam rangka meringankan liability secara perseroan. Dalam hal pencapaian CAPEX, PGN mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana investasi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan. Dan sampai dengan triwulan 3 2023, pencapaian CAPEX sebesar 132 juta US dollar, di mana pencapaian tersebut 57% penyerapan oleh segmen downstream dan lainnya, sedang 45% diserap oleh investasi bisnis hulu. Perseroan juga mampu menjaga rasio keuangan sesuai dengan kovenan yang dipersyaratkan. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sisi kinerja keuangan. Selanjutnya, kami kembalikan kepada Corporate Secretary. Terima kasih Pak Fajar atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan terkait dengan kinerja pengelolaan HCM dan HSCC yang akan disampaikan oleh Direktur SDM dan Penunjang Bisnis. Kepada Pak Beni Sarif Hidayat, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Temi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami menyampaikan dua materi yang akan kami sampaikan, pertama terkait SDM, yang kedua terkait HSSC. Dalam hal pengelolaan SDM, PGN tetap berfokus terhadap produktivitas dengan optimalisasi jumlah pekerja, untuk menghasilkan nilai pendapatan yang tinggi bagi perusahaan sehingga pencapaian produktivitas perusahaan dapat terpenuhi. Seperti terlihat di dalam diagram, sebaran demografi PGN Group saat ini didominasi oleh pekerja dengan rentang usia 40 tahun ke bawah atau milenial yang mencakup 57% sampai dengan 60% dari total pekerja. Figur demografi seperti yang terlihat di dalam slide memperlihatkan bahwa PGN memiliki keunggulan jumlah dominan pada pekerja milenial, sehingga diharapkan dengan optimisme, kreativitas, dan energi yang tinggi dari pekerja milenial ini dapat mempercepat pencapaian target perusahaan dengan tetap didampingi oleh para seniornya yang masih ada sekitar 40% yang memiliki pengalaman tesit maupun pengalaman praktek sehari-hari. Di sisi yang lain, komitmen pencapaian target keterwakilan perempuan di PGN bisa dilihat. Keterwakilan perempuan dalam kelompok talent di subholding gas, Pegas, telah berhasil diwujudkan dengan pencapaian 25% dari target KPI tahun 2023 sebesar 13% perempuan dalam nominated talent. Seperti terlihat di jajaran direksi, Bapak Ibu hadirin, sudah ada 2 pertiwi kita, keterwakilan perempuan mudah-mudahan sudah diwakili di subholding gas. Kemudian dalam rangka memanfaatkan demografi yang ada, PGN juga membangun serangkaian program capacity development untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target bisnis perusahaan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga investasi
yang dijalankan oleh perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal. Program pengembangan yang dijalankan terdiri atas technical kompetensi dan leadership yang dimulai sejak saat pekerja masuk ke PGN. Prioritas program pengembangan adalah untuk mendukung akuisisi pelanggan baru dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, perusahaan juga mempersiapkan program untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang cakap dalam mengelola bisnis baru, misalnya bisnis beyond pipeline maupun low carbon bisnis. Selanjutnya untuk aspek HSSE, Health, Safety, Security, and Environment, kami terus berkomitmen menjalankan kegiatan operasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Target HSSE PGN mencakup diantaranya zero number of accident, zero penyakit akibat kerja, zero major gangguan keamanan, dan zero major pencemaran lingkungan di seluruh operasional bisnis perseroan. Sampai dengan triwulan ketiga 2023, kinerja HSSE sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan dari aspek pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen PGN dalam menjaga lingkungan hidup, sampai dengan triwulan 3 2023 tercatat reduksi emisi sebesar 373,88 ton CO2 ekuivalen atau telah mencapai 81% dari target 2023 dan diharapkan prognosanya pada akhir tahun kita akan mencapai 100%. Demikian penyampaian kami dari sisi kinerja pengelolaan SDM dan HSSE. Selanjutnya kami kembalikan kepada Corporate Secretary. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Beni atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan progres investasi dan proyek strategis yang terkait dengan gasifikasi kilang dan jargas yang akan disampaikan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Kepada Bapak Hari Budi Sidarta, kami persilakan. Terima kasih Pak Temi, Bapak Ibu sekalian. Dapat kami sampaikan, proyek strategis pertama di PGN adalah gasifikasi kilang minyak Pertamina, di mana PGN melalui anak perusahaannya, yaitu Pertamina Gas atau Pertagas, sedang membangun pipa gas dari Senipah ke kilang RU5 Balikpapan. Pipa ini sepanjang 78 km dengan diameter 20 inch, sudah dibangun sejak tahun 2022. Sampai dengan triwulan ketiga, bulan Oktober 2023, progres konstruksi telah mencapai 92,58% dan ditargetkan akan on stream pada akhir tahun 2023 ini. Kami berharap setelah beroperasinya pipa ini untuk penyaluran gas ke kilang akan memberikan potensi penambahan pendapatan pada kinerja perseroan. Untuk selanjutnya adalah pembangunan jaringan gas rumah tangga, di mana brand di PGN adalah Gas Kita, yang telah dilakukan secara mandiri oleh PGN, di mana program ini sudah dimulai sejak tahun 2021 dan telah dilaksanakan di 37 kota kabupaten, yang diantaranya untuk pengembangan jargas beyond pipeline, menggunakan CNG di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu daerah Sleman, Solo, dan Yogyakarta. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023, telah diselesaikan pembangunan jaringan rumah tangga sebanyak 102.354 sambungan rumah. Demikian penyampaian kami dari progres proyek strategis gasifikasi kilang dan jargas rumah tangga. Kami kembalikan kepada Bapak Corporate Secretary. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan investasi strategis terkait proyek LNG Haparun dan proyek biometan yang akan disampaikan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Kepada Ibu Rosa Permatasari, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Temi. Selanjutnya kami akan menyampaikan update informasi mengenai proyek revitalisasi LNG Hub Arun. Terminal LNG Arun terletak di jalur perdagangan yang sangat strategis dan dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di area Asia Tenggara dan Asia Selatan. PT Pertamina Persero selaku holding migas dan kami, PT Perusahaan Gas Negara sebagai bagian dari holding migas, memiliki aspirasi terminal LNG Arun untuk menjadi LNG hub leader di Asia. Salah satu tahap awal adalah dengan melakukan revitalisasi tangki F6004 yang saat ini dalam status tidak digunakan sejak tahun 2004. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 telah diperoleh persetujuan investasi dan saat ini sedang dalam tahap pengadaan EPC. Berikutnya, kami akan menyampaikan update mengenai proyek biometan. Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis PGN dalam rangka mendorong penggunaan gas yang lebih masif di era transisi energi. Untuk itu, PGN tengah mendorong dekarbonisasi industri kelapa sawit melalui proyek biometan yang berasal dari limbah sawit. Melalui proyek ini, PGN melakukan joint study dengan konsorsium Jepang terkait pengembangan biometan. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2023, PGN telah menyelesaikan studi kelayakan pemanfaatan biometan dari Palm Oil Mill Effluent atau POME dan studi kelayakan pembangunan fasilitas injection point di area stasiun gas Pagardewa, serta dilanjutkan dengan penandatanganan HOA dengan konsorsium Jepang. Demikian penyampaian kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Corporate Secretary. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa atas pemaparannya, dan untuk pemaparan tadi merupakan akhir dari sesi presentasi PGN. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan pemaparan terkait perkembangan sektor energi dan juga kinerja dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi. Baik Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan kami telah memilih beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan di kolom live chat pada aplikasi Zoom. Yang pertama, ada pertanyaan dari Eka, lokasi dari Jakarta Timur. Terima kasih sudah bergabung. Kemenperin terus mendorong perluasan program HGBT, harga gas bumi tertentu. Apakah dampaknya bagi perusahaan? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah alokasi jumlah penerima HGBT ditentukan oleh pemerintah, sehingga keputusan terkait dengan penambahan jumlah industri yang mendapatkan fasilitas ada pada pemerintah. Sejak April 2022 sampai saat ini, PGN telah 100% menjalankan penugasan harga gas bumi tertentu ke industri dan pembangkit tenaga listrik. Dengan daftar penerima manfaat, volume dan dalam Capmen 135 pada tahun 2021 dan Capmen 91 pada tahun 2023. Atas implementasi kebijakan pemerintah tersebut, hingga saat ini, PGN dan grup yang telah menjalankan kegiatan tersebut dan mengalami penurunan margin niaga belum mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Atas pelaksanaan harga gas bumi tertentu tersebut, yang sangat penting adalah evaluasi penerapan HGBT atau harga gas bumi tertentu karena pelaksanaan HGBT secara langsung mengurangi penerimaan negara pada sektor hulu migas. Demikian jawabannya. Terima kasih Ibu jawaban untuk Eka dari Jakarta Timur. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Gustiawan Dodi, tidak menyebutkan lokasi. Pertanyaannya adalah, di banyak negara di Asia, layanan pipa gas ini sampai ke rumah, apartemen sudah sangat banyak. Tapi di Indonesia masih sangat kecil. Bahkan rumah saya, maksudnya rumah Bapak Gustiawan Dodi, masih mengandalkan tabung LPG sampai hari ini. Apakah Fugas akan fokus ke ranah ini? Dan bagaimana target ke depannya? Pak Fajar. Terima kasih Pak Gustiawan Dodi. Ini pertanyaan cukup bagus, bahwa Pegas sebenarnya tetap fokus pada pemanfaatan gas ke seluruh sektor, khususnya untuk sektor-sektor penyerapan volume gas yang cukup besar seperti tadi yang dipaparkan, yaitu kelistrikan, kilang, industri, UMKM, dan transportasi. Karena memang kalau kita melihat dampak multiplier efeknya,
akan sangat bermanfaat bagi negara. Namun tentunya ke depan PGN akan terus berupaya mencari potensi pasar dan membangun infrastruktur jar gas rumah tangga di wilayah yang layak secara keekonomian dan memiliki daya beli yang sesuai, mengingat kondisi sekarang segmen pasar jar gas PGN yang dibangun mandiri oleh PGN adalah menengah atas dengan target market pengguna LPG non subsidi. Sebagai informasi, sampai sekarang Pegas telah mengelola sekitar 835.000 sambungan rumah tangga dengan target penambahan di tahun 2024 ke depan sekitar ini maksud saya penambahan target di 2024 adalah sekitar 100.000 sambungan rumah tangga. Harapannya support dari para investor untuk bisa memberikan gambaran menjadi lebih baik lagi. Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak jawaban untuk Gustiawan Dodi dan terima kasih juga sudah berpartisipasi untuk kali ini. Dan kita beralih ke pertanyaan ketiga dari Aris, tidak menyebutkan lokasi. Izin bertanya, apakah langkah PGN sebagai induk dari Saka Energi terhadap USD Bond Saka Energi akan jatuh tempo pada Mei 2024 mendatang? Mohon elaborasinya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, saya tanggapin kembali karena ini terkait dengan obligasi yang ada di Saka. Beberapa hal yang telah kami highlight dan karena kita dari Pak Aris melihat beberapa publikasi yang telah dilakukan PGN di tahun 2022 maupun di tahun 2023 bahwa PGN standalone maupun yang ada di Saka telah mengelaborate untuk melakukan penyelesaian obligasi lebih cepat. Dan untuk gambaran, kalau kita melihat kondisi bisnis dan likuiditas sampai sekarang sudah masih cukup baik, Saka di tahun 2024 akan diproyeksikan tetap menggunakan dana internal untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo di Mei 2024 senilai sekitar 156 juta. Demikian tanggapan dapat kami sampaikan untuk Pak Aris. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan semoga bisa menjadi referensi ini untuk para peserta, terutama untuk Bapak Aris yang sudah berpartisipasi di Pubek kali ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Benjamin Michael, terima kasih juga sudah bergabung. Dan kali ini Bapak Ibu masih berkaitan dengan HGBT ini Bu, di mana Bapak Benjamin Michael menanyakan apakah ada potensi margin expansion dari berakhirnya HGBT di 2024 mendatang. Ya, terima kasih Pak Benjamin Michael atas pertanyaannya. HGBT merupakan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, jika kebijakan berhenti di tahun 2024, maka harga gas akan kembali sesuai dengan harga normal, yaitu B2B. Namun demikian, dengan mempertimbangkan WTP pelanggan industri, maka penyesuaian harga jual berpotensi untuk dilakukan secara bertahap. Gross margin diharapkan akan dapat lebih baik lagi. Demikian Pak Benjamin. Terima kasih. Baik, jawaban untuk Bapak Benjamin Michael yang tadi menanyakan apakah ada potensi margin expansion dan berakhirnya HGBT di 2024. Baik, Bapak Ibu tampaknya banyak sekali pertanyaan ini untuk Pegas di Pubek kali ini. Selanjutnya dari Bapak Romis ini, kali ini datang dari Balikpapan. Terima kasih juga sudah bergabung dan kali ini menanyakan bagaimana kemajuan proyek pipa Senipa sampai sejauh ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Promis dari CNBC. Proyek Senipah Balikpapan seperti kami sampaikan sebelumnya adalah salah satu proyek strategis yang ada di PGN, di mana kita bangun pipa untuk penyaluran gas dari Senipah ke kilang RU5 Balikpapan. Ini juga nanti kita harapkan dapat mendukung untuk suplai gas ke IKN. Di mana sampai saat ini sudah tercapai 92,58%. Sampai kalau kita lihat di September 2023 itu sudah mencapai 92,58% progres penyelesaian proyek. Kami targetkan commissioning di mid Desember 2023 sehingga ini akan bisa
menyalurkan kurang lebih 125 gas SCAF, SCF per day dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan tadi menjawab pertanyaan Bapak Romis dari Balikpapan dan semoga bisa menjadi referensi bagi para peserta untuk Public Expose Live untuk Pegas kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya dan semoga menjadi referensi dan sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi waktu kita cukup terbatas dan kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan sebelum paparan publik perseroan kali ini kita tutup, mohon berkenan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Waktu di tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi siang hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan diberikan kepada PGN, juga atas dukungan kepercayaan stakeholder PGN. Khususnya pemegang saham dan investor kami yang selalu di pasar modal intens selalu mempertanyakan pertumbuhan PGN. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika, PGN dalam perannya sebagai subholding gas Pertamina secara konsisten selalu mengedepankan performa kualitas layanan kepada pelanggan melalui penyediaan pasokan gas, infrastruktur, dan inovasi yang berkelanjutan. Diversifikasi pasokan gas dari LNG untuk membantu keandalan ketersediaan pasokan gas ke depan diupayakan untuk memperkaya portfolio keandalan gas bumi domestik. Peran PGN sangatlah strategis dalam era transisi energi dari fosil ke EBT. Harapannya kami adalah dapat mengisi masa transisi ini melalui penyediaan gas bumi sebagai energi bersih kepada masyarakat. Semoga kami dapat terus menjaga kinerja perusahaan di masa depan dalam rangka memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham dan investor PGN. Kami sekali lagi mengharapkan dukungan dan kepercayaan pasar kepada PGN dapat terus terjaga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam paparan publik PT Perusahaan Gas Negara Tbk kali ini. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Perusahaan Gas Negara Tbk ini juga dapat disaksikan kembali maksud kami di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan juga kepada para peserta. Sampai jumpa di acara Public Expose Live untuk di tahun mendatang. Saya David San Oval, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.